Boleh tidak, Ustadz, kalau begitu Allah memiliki badan seperti manusia, ada bagian-bagiannya? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak mensifati dirinya dengan jism, badan. Maka tidak boleh disifati Allah kecuali ada keterangannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Di antara sifat Allah Azza wa Jal, ya, Allah marah. Allah marah, Allah ridha, Allah benci. Kemudian di antara sifat Allah tadi tertawa. Namun tertawa Allah tidak sama dengan tertawa makhluk. Ya. Kemudian Allah gembira. Ya, namun gembira Allah tidak sama dengan gembira makhluk. Dan antum kalau baca hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dan mengimani bagaimana Allah bisa gembira, bisa tertawa, bisa marah, maka dengan itu kita bisa meraih semua keridhaan Allah lewat sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Allah bergembira ketika melihat hambanya bertaubat. Maka seseorang apabila berbuat dosa kemudian dia bertaubat, dia membuat Rabbnya bergembira. Dengan itu dia senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya. Bagaimana cara beriman kepada al-asma dan as-sifat? Kata para ulama, beriman kepada al-asma dan as-sifat yaitu mengimani Allah atau mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di dalam Al-Quran. Mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di dalam Al-Quran. Yang kedua, mensifati Allah sebagaimana disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Jadi mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di dalam Al-Quran, kemudian mensifati Allah sebagaimana disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua ini. Artinya kita mensifati Allah sebagaimana Allah sifati dirinya di dalam Al-Quran, dan mensifati Allah sebagaimana disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Maksudnya semua sifat Allah harus ada keterangannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullah tentang al-iman bil asma was sifat, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu. Allah tidak disifati kecuali sebagaimana Allah mensifati dirinya. Di mana? Di dalam Al-Quran. Aw wasafahu bihi rasuluh, atau sebagaimana disifati oleh Rasulnya. La natajawaz Al-Quran wal hadis. Nggak boleh kita melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi semua yang Allah sifati dirinya dengannya kita sifati. Yang tidak Allah sifati dirinya dengannya tidak boleh kita mensifatinya. Sekarang tadi kita sebutkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki betis, Allah memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Boleh tidak, Ustadz, kalau begitu Allah memiliki badan seperti manusia, ada bagian-bagiannya? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak mensifati dirinya dengan jism, badan. Maka tidak boleh disifati Allah kecuali ada keterangannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Bisa dipahami ya? Ya. Nah ini Allah mengatakan kalau Allah itu Ali yang maha tinggi. Ar-Rahman 'alal 'arsyis istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ya, wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia maha tinggi dan juga maha besar. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Terangkat kepada Allah kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh juga terangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Semua dalil-dalil ini menunjukkan Allah berada di mana? Di atas. Jadi kita mengimani kalau Allah berada di atas, Allah yang paling atas, tidak ada yang mengataskan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lebih melampaui atasnya Allah Azza wa Jalla, dan Allah bersemayam di atas arsy. Ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian
Nggak boleh kita sifati Allah terus di sebelah mana atasnya? Kanan, kiri, depan, belakang, jihah. Apakah Allah memiliki di atas ini memiliki jihah, arahnya bagaimana, ininya bagaimana? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak mensifati dirinya dengan hal tersebut. Nah, jadi al-asma was sifat itu tauqifiyah. Harus sesuai keterangannya di Al-Quran dan hadis. Makanya para ulama diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Aqidah Wasithiyah, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Lum'atul I'tiqad, beliau menyebutkan semua sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran, kemudian menyebutkan semua sifat-sifat Allah di dalam hadis. Khalas, itu yang kita imani. Yang selain ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan selain penjelasannya di dalam hadis, tidak boleh ditanyakan sama sekali. Dan tidak boleh kita beriman selain dari dua keterangan tersebut. Bisa dipahami ya? Terus gimana kalau nggak ada ini, nggak ada itu? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia kerjakan, sedangkan manusia akan ditanyakan. Kewajiban kita hanya mengimani yang ada penjelasan dan keterangannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semua yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, la kalam fihima, tidak boleh dibicarakan. Bisa dipahami ini? Nah, ahlul bidah, kenapa dia sesat? Karena dia mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak sifati dirinya dengannya. Dia mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak mensifati dirinya dengannya. Dia mengatakan, di mana Allah? Allah berada di mana-mana. Maka keterangan Allah berada di mana-mana yang tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Maka ketika dia mensifati Allah dengan sifat yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis, dia tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla.